Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Garin Apriliano dari Akuntansi kelas C BSDKU. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan etika dan komunikasi efektif di dunia kerja. Yang pertama, apa itu pengertian etika? Jadi, etika mempunyai arti aturan yang harus diakui secara bersama dalam kelompok, budaya, masyarakat, profesi, hingga agama. Karena dibangun secara sosial, etika harus dipatuhi secara bersama termasuk apabila kita sebenarnya tidak setuju dengan aturan tersebut. Sedangkan pengertian komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Etika komunikasi sering digunakan untuk melihat baik atau buruknya cara berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Etika ini mencakup bidang komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi verbal, etika yang dimaksud adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan etika komunikasi nonverbal mencakup cara berpakaian, cara berperilaku, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara menerapkan etika komunikasi efektif di dunia kerja? Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik diperlukan di dalam dunia kerja, dikarenakan kita perlu mendengarkan suatu informasi yang dikasih oleh orang lain dengan menerima, memahami semua informasi yang diberikan, sehingga kita dapat membuat balasan akan apa yang dia disampaikan. Karena itu, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, memahami gaya komunikasi. Pada dasarnya, gaya komunikasi seseorang itu berbeda-beda, dan karena itu ada 4 gaya komunikasi yang berbeda, yaitu pertama, pasif agresif, yang kedua, agresif, yang ketiga, pasif, dan yang terakhir, asertif. Yang selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga merupakan bagian penting dalam terjadinya komunikasi yang efektif. Dengan menambahkan bahasa isyarat saat berkomunikasi dapat menguatkan sebuah pesan yang ingin disampaikan, seperti ekspresi wajah kita ini, intonasi, gestur tubuh, dan selanjutnya itu adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk membayangkan diri sendiri berada di posisi seseorang, sehingga kamu dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi, dengan melakukan empati, kita bisa lebih menghargai sebuah pendapat, karena kita membayangkan bagaimana seseorang itu beropini akan tekanan atau pressure yang mereka hadapi saat mereka akan beropini. Dan yang kelima, menunjukkan sikap ramah dan sopan. Hal ini bertujuan agar komunikasi yang kamu lakukan dapat berjalan dengan baik tanpa terjadinya kesalahpahaman. Tidak harus menjadi pasif, namun kamu dapat memberi kesempatan lawan berbicara untuk berbicara terlebih dahulu dan mendengarkannya dengan baik. Itu adalah sikap ramah dan sopan saat berkomunikasi. Yang keenam, jangan takut bertanya. Seperti pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Mengajukan pertanyaan tidak hanya menunjukkan bahwa kamu mendengarkan, tetapi juga menegaskan kamu mencoba memahami orang lain. Banyak bertanya juga membuat dirimu dianggap aktif dalam suatu perusahaan, sehingga para atasan akan melihat kamu sebagai orang yang aktif akan pertanyaan dan sering banget membalas apa yang ditanyakan oleh senior itu. Yang ketujuh, hindari membahas topik sensitif. Saat melakukan komunikasi, usahakan agar topik pembicaraan di tempat kerja tetap netral. Jika Anda membahas hal yang sensitif, mungkin dapat membuat Anda dipecat dari pekerjaan dan membuat Anda tidur di jalan. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.